saat ini kita akan memberi penyembahan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kita sekarang ini, mari kita belajar memuji menyembah Tuhan. Karena hanya Engkau-Lah Tuhan, Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau bukan hanya Tuhan kami, tetapi Engkau Bapa kami Tuhan, yang sanggup memeluk kami Tuhan, memberikan penghiburan kepada kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada kapanpun kami membutuhkan-Mu Tuhan. Engkau hanya sejauh doa saja Tuhan. Ketika kami berdoa Tuhan, maka kami menemukan-Mu Tuhan di sana Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat ku berdiam di dekat-Mu, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa orang mengubahkan segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
segala sesuatu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjamah seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya, kami percaya
percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala berkat-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan, yang Kau berikan. Haleluya. Oh, Engkau sungguh baik Yesus, Engkau baik dari selamanya sampai selamanya. Yesus, Engkau baik, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan yang baik, luar biasa Tuhan. Kami mensyukuri buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. 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 Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhan yang luar biasa. Semuanya bagi Engkau Tuhan. Hanya bagi-Mu saja Tuhan. Tentang Engkau saja Tuhan. Doa pujian penyembahan ini Tuhan, semuanya bagi-Mu saja Tuhan. Bagi Engkau semata-mata Tuhan. Semuanya tentang Engkau Yesus yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Mengasihi kami Tuhan. Siapa yang percaya kepada-Mu Tuhan, setiap orang yang mau percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami duluan Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami suci Tuhan,
Tapi Engkau mengasihi kami Tuhan, karena Engkau tidak mau kami binasa Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan untuk karya-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat pengorbanan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan menghargai-Mu Tuhan. Dalam kondisi apapun kami ada Tuhan, kami tetap menghargai Engkau Tuhan sebagai Tuhan kami, Bapa kami, pelindung kami Tuhan, yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya kembali akan membagikan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Saya sudah beberapa kali membagikan ayat ini, tetapi saya ingin membagikannya lagi buat Bapak Ibu semua ya. Judul perikopnya ini ya, kalau saya membaca itu dari pasal yang ke-7 ini ya, yang pertama hal menghakimi, lalu hal yang kudus dan berharga, lalu hal pengabulan doa, lalu mulai pas ayat 12 itu jalan yang benar ya, mulai ayat yang ke-15 itu hal pengajaran yang sesat. Ini yang saya mau sampaikan ya. Mulai ayat yang ke-16 ini, waspadalah terhadap nabi-nabi yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat yang ke-16 ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, ini ayat yang ke-20 tadi ya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini sempat dipakai sama beberapa orang yang tidak mengerti Alkitab ya. Mereka berkata bahwa orang yang menyebut Yesus Tuhan itu masuk neraka. Karena ini ayat ini, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nih ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini dipakai sama orang lain yang tidak ngerti Alkitab tapi mau menyerang orang Kristen. Ya, bunyinya betul. Bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan yang masuk dalam surga.
bahkan dia akan dibuang ke neraka. Ini ayatnya bunyi seperti ini, tetapi maksudnya bukan seperti itu. Makanya baca Alkitab itu harus tahu perikopnya, tahu kronologisnya, itu dia mau mengarah kemana ya. Jadi hari ini saya sedikit membagikan tentang kitab Matius ini ya. Jadi ini berbicara tentang buah dari pelayananmu, buah dari bagaimana engkau mengenal Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Karena dari buahnya lah engkau mengenal ya. Ayat yang ke-20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka siapa? Mereka yang pada akhir zaman nanti akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat. Ini bukan orang Kristen sembarangan, Bapak Ibu. Ini orang Kristen yang istimewa, ya, punya jabatan yang tinggi. Mungkin sudah pendeta, dan levelnya bukan pendeta kampungan yang jemaatnya sedikit, gerejanya nggak ada apa-apanya. Ini levelnya level hamba Tuhan yang jemaatnya banyak, karena dia banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit ya. Jadi levelnya yang seperti ini orang-orang hamba Tuhan yang luar biasa loh ya, menyembuhkan ya. Pada waktu itu aku ayat yang ke 22, pada hari terakhir banyak orang kan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu ya. Ini orang Kristen yang hebat loh, hamba Tuhan di kelasnya, pendeta besar, bahkan dia melakukannya demi namamu ya. Ada orang yang masih mempertanyakan terus memperdebatkan nama Tuhan, katanya hanya nama yang benar itu yang hanya menyebutkan Yahweh lah ya, dipanggil Yahweh. Ada yang menyebutnya Yahwa, ada yang masih menyebutkannya tidak Yahweh, menyebutkannya hanya Allah, hanya Tuhan, hanya Yesus ya, yang nama Ibrani-nya Yeshua Mashiach, macam-macam. Ayat ini secara spesifik mengatakan kepada kita, ini hamba-hamba Tuhan yang diceritakan di sini, hamba-hamba Tuhan yang mengadakan banyak mujizat dengan namamu ya. Nama siapa yang kau sebut Tuhanmu? Ini di sini. Kalau engkau bangga dengan nama Yesus, dia menyebutkan nama Yesus. Kalau engkau bangga menyebutkan nama Allah, dia pakai nama Allah. Kalau engkau bangga menyebutkan nama Yahweh, Yeshua Mashiach, dia juga menyebutkan. Karena ayat ini mengatakan pada akhir zaman nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku melakukan banyak demi namamu. Ayo, tidak usah diperdebatkan. Karena ternyata di sini semuanya kena. Ya, yang Tuhan mau aja apa? Lihat, pada waktu itu dia bilang, aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Karena intinya itu bukan waktu kita mengatakan melakukan demi nama Tuhan itu. Intinya itu apa? Dari buahnya lah. Saya kenal teman-teman saya, orang-orang hebat. Ya, ketika dulu masih muda, masih merintis, saya tahu ada yang pernah saya nemenin juga beberapa hamba Tuhan. Kalau saya sebutin pasti kenal lah. Yang di Jawa Tengah ini ada, yang di Jawa Timur tuh ada, namanya hebat, namanya pendeta besar. Saya tahu mereka, karena waktu mereka belum ada apa-apanya, saya pernah menemani mereka. Yang di sini, yang di Semarang ya, ada pendeta-pendeta besar, saya tahu, sebutkan namanya. Ya, saya pernah nemenin sebagian besar dari hamba-hamba Tuhan yang kalau disebutkan di Semarang ada tuh, saya pernah. Yang di Jawa Tengah ini, saya pernah bersama-sama. Bahkan yang sekarang di Jakarta, ya, yang jemaatnya ribuan, cabangnya di mana-mana banyak, saya pernah pelayanan bareng. Iya, dulu dia jadi hamba Tuhan keliling, ya, saya jadi pemusiknya. Saya main keyboard di KKR-nya besar itu. Saya pernah. Artinya saya banyak nemenin
hamba-hamba Tuhan yang besar, yang dari kecil sekarang. Kenapa kok besar? Karena orang berpikir hamba Tuhan besar itu yang jemaatnya banyak, ya, anggaplah begitu. Jadi yang saya sebutkan tadi begitu, yang jemaatnya banyak, gerejanya besar, jemaatnya banyak, dan uangnya juga banyak, ya. Sampai-sampai semua yang dikenakannya itu mahal-mahal, rumahnya besar, mobilnya juga mewah-mewah, ya, bukan cuma satu mobilnya, ya, gembalanya loh ya. Tapi kalau pekerjanya full timernya biasanya enggak, karena biasanya kalau udah gereja besar itu udah kayak perusahaan, ya, yang lain digaji, ya, yang di bawah-bawahnya itu hanya makan gaji lah, yang setiap tanggal berapa gajian, seminggu nanti gaji sudah habis, berharap lagi kapan gajian, begitu, ya. Jadi bukan cuma di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, di gereja juga banyak yang seperti itu. Makanya ada gereja yang kalau diomongin tentang BPJS segala itu takut, karena gajinya ada yang di bawah UMR. Iya, full timer terus diperes habis-habisan, kerjanya habis-habisan, tapi gajinya jauh dari UMR aja jauh. Ada loh gembala yang begitu, ya. Ketika dulu waktu masih muda dia merintis, dia mengorbankan semuanya, hidupnya dikorbankan, masa depannya katanya dikorbankan, dia punya rumah dijual buat Tuhan, buat bangun gereja, nyewa tempat, dikorbankan semua. Begitu jemaatnya sudah mulai banyak, ya, uangnya banyak, perhitungan bisnisnya mulai berjalan. Aku modalnya akeh, jika ikut akeh, ngambilnya juga harus banyak. Ini yang terjadi. Sekarang mulai di banyak kota mulai seperti itu. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mulai, jemaat mulai tahu banyak uangnya, ya, sudah seperti bos. Ada yang jamnya aja harganya ratusan juta. HP yang terbaru punya mereka. Kalau enggak dia ya istrinya atau anaknya ada. Ya, HP yang terbaru apa? iPhone yang terbaru punya. Karena hidupnya melebihi dari semuanya, ya. Saya enggak memperlebar yang itu, saya hanya mengasih tahu, ya. Ya terserah, kalau engkau masih mau seperti itu ya enggak apa-apa. Ya, banyak orang ketika berkatnya tidak banyak, dia doanya semakin semangat. Itu full timer itu kalau suruh doa itu sampai nangis tuh. Iya, saya kenal satu hamba Tuhan itu waktu saya di Riau. Itu bapak ini tidak sekolah sekuler, dia hanya sekolahnya sampai SD kelas 2, ya, makanya S2. Tapi terakhir di masa pelayanannya dia mendapatkan gelar doktor, ya. Pasti tahulah kalau dicari itu di Pekanbaru ada hamba Tuhan yang gelarnya doktor, sekolahnya hanya sampai kelas 2 SD, ya. Hamba Tuhan ini memang dia keras, ya. Dulu untuk doa pagi dia minta semua hamba Tuhan, semua full timer harus doa pagi seminggu berapa kali ya? Seminggu kan nggak salah 3 kali harus, dan harus suami istri, ya. Saya ngalami, ya, karena saya ngikutin kok. Saya salah satu yang yes man, artinya begitu dibilang semua full timer nanti harus doa pagi seminggu 3 kali, siap Pak Gembala, saya bilang gitu. Sama istrimu siap, padahal waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Saya harus 2 jam doa paginya itu, ya. Jam berapa tuh? Jam 5 sampai jam 6 apa jam 5 sampai jam 7 kalau nggak salah. Karena di sana doanya itu 2 jam. Nah saya kan jam 6 itu harus bangun, harus nyiapin anak-anak saya bangun, mereka harus mandi segala macam, 6:30 sekolah. Jadi saya ngomong sama Pak Gembala, Pak, saya nggak bisa ngikuti yang aturan itu, tapi saya mau duluin waktunya. Oh nggak apa-apa. Akhirnya saya datangnya itu 3:30. 3:30 kalau iya 3:30. Saya 3:30 datang dari rumah. Jadi saya harus bangun jam 3, siap-siap 3:30, berangkat sampai gereja jam 4, saya doa jam 4. Oh kan, 3:30 saya udah berdoa sampai ketika jam 6 itu teman-teman full timer lain datang doa bareng.
Ketika mereka masih nyanyi puja penyembahan, saya tinggal doa syafaat duluan, sudah itu saya pulang. Setengah 6 saya pulang, jam 6 saya pulang. Itu terus. Tetapi hamba Tuhan ini bukan cuma nyuruh full timernya itu dipaksa begitu, bukan. Sebagai rewardnya, full timer yang setia-setia itu diopeni, gajinya besar-besar. Makanya di sana tuh jemaat kalau dengar full timer itu udah nikah belum nih. Kalau belum nikah tuh dia bangga kalau anaknya jadi istrinya atau suaminya full timer, bangga karena full timer di sana gajinya besar-besar. Iya, luar biasa tuh hamba Tuhan ini. Semuanya, bahkan semua dipaksa ngambil sepeda motor. Kalau yang sudah punya sepeda motor suruh ngambil satu lagi supaya dua. Kalau yang sudah dua suruh ngambil mobil, dipaksa. Lalu dia juga ngubungin toko jam yang mewah-mewah. Semua disuruh beli jam tangan yang mewah. Jadi saya udah dulu pakai jam tangan yang mewah, saya tahu. Saya pakai jam tangan Rolex yang KW, dia tahu. Jamu bagus ya tapi KW, dia Bonia gitu, dia tahu. Dia nggak mau kita pakai yang KW, yang mahal dong gitu. Jadi semua yang ingin ikut aturannya banyak berdoa, terus menara doa seminggu 2 kali, sekali ngisi itu 2 kali itu 3 kali seminggu, sekali ngisi 2 jam juga. Harus itu. Memang berat, tapi walaupun berat, dia memberikan rewardnya luar biasa. Hamba Tuhan ini berbaginya luar biasa, sehingga full timernya merasa hidupnya itu sejahtera semua. Dan gerejanya makin diberkati, bukan cuma habis uangnya, makin diberkati. Karena saya yang setiap hari Senin itu saya nyetor uang ke bank. Ya, saya dipercaya bantu bendaharanya nyetor uang ke bank. Saya tahu berapa jumlah persembahan dari jemaat, besar-besar, ratusan juta. Ya. Tapi dia nggak makan sendiri. Ya nggak tahu sekarang ya kelanjutannya. Ya, saya sampai di sini ceritanya. Tetapi saya nggak nyebutin nama loh ya. Jadi kalau ada yang merasa kayaknya kok mirip-mirip begitu ya, tebak sendiri. Karena saya nggak nyebutin nama, saya nyebutkan tempat saja. Ya, jadi saya rasa ya tidak ada yang tersinggung di sini. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang seperti ini pun belum tentu nanti akhir hidupnya itu dikenal sama Tuhan karena buahnya itu. Ya kalau hamba Tuhan yang tadi saya sebutkan, saya yakin buahnya bagus, buahnya manis. Ya dia suka memberi, ketemu orang susah dikasih. Saya yakin karena buahnya bagus, karena kata firman Tuhan dari buahnya lah kita mengenal. Ya. Sebaliknya saya punya teman-teman juga yang begitu jemaatnya sudah banyak, dia kumpulkan uangnya. Mungkin bukan dia suaminya, kasih sama keluarganya, ya kan. Dibelikanlah beberapa rumah, dibelikannya, ya dibeli kekayaan dunia. Dia lupa ketika pertama kali dia melayani Tuhan itu nggak punya apa-apa. Ketika dia punya, dia mulai lupa berbagi. Ya seandainya ada teman-teman saya yang dengar omongan saya ini dan dia merasa tersinggung, maaf ya, jangan tersinggung, tapi berubah saja. Kalau emang iya ya, jangan begitu lagi. Jangan begitu lagi. Apa yang kita cari sih? Ya, kalau emang iya nggak usah marah, nggak usah tersinggung. Yang penting jelas jangan begitu. Punya rumah satu kan ya cukup, punya mobil satu kan ya cukup, punya uang cukup seadanya untuk keluarganya saja, itu saja. Yang selebihnya berbagilah. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi yang saya sampaikan ini cerita dari pengalaman saya. Ya. Ya kalau misalnya kamu tuh asal ngomong ya, anggap aja begitu pun nggak apa-apa. Tapi ada cerita yang saya ceritakan ini ada. Sekali lagi dari buahnya lah aku mengenal. Kita akan mengenal mereka. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, cerita saya hari ini saya akan akhiri sampai di sini ya. Saya berdoa, saya berharap tidak ada yang merasa tersinggung atau harus marah karena saya tidak menyebutkan nama-nama juga. Dan ya kalau ada yang merasa mirip-mirip dengan dirimu ya berubah saja ya.
Tidak usah terlalu diambil pusing. Kenapa? Kalau memang ternyata iya gimana? Kalau memang ternyata tidak, ya anggap saja angin lalu. Ya ujian, omongan yang tidak benar begitu. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan dari buahnya lah, ayat yang ke-20 ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita akan melihat siapa-siapa di depan kita itu dari buahnya setiap hari. Siapa yang layak? Ya, puji Tuhan. Saya nggak berpanjang, tapi biarlah kita sambil merenungkan lagi ya apa yang sudah kita sama-sama dengar tadi. Siapa tahu itu salah satu kita yang mengalaminya. Jangan seperti itu lagi, kita berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah sama-sama memuji, menyembah Engkau, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan, dan semua cerita yang hamba sampaikan itu boleh berkenan kepada semua yang mendengarkannya Tuhan. Mereka diberkati, kalau ada yang merasa tersinggung Tuhan, mereka juga diberkati Tuhan. Tidak perlu marah-marah, tapi biarlah mereka membuka hatinya untuk belajar berubah, rendah hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami selesai sesi ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, ini di WA ini 0896 7280 kirimkan WA pergumulan doa Bapak Ibu ke WA itu. Nanti selesai sesi pujian penyembahan ini, kami akan berdoa secara khusus buat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.